Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji dan komitmen kami, bahwasannya begitu banyak permintaan untuk mengulas para legend-legend sepak bola yang pada tahun 80-an, tahun 90-an, yang sangat diminatin oleh para, mengingatkan kita pada masa lalu bagaimana superiornya tim-tim di Sumatera Barat ini. Kita akan mengulas salah satu pada saat ini kami akan mengulas tentang keberadaan kesebelasan Semen Padang FC, salah satu tim kebanggaan masyarakat Sumatera Barat. Kita akan mengulas bagaimana sejarah berdirinya Semen Padang FC yang sangat superior di waktu pada masa lampau. Semen Padang yang begitu sangat luar biasa di belantika sepak bola nasional, salah satu tim Galatama yang sampai saat ini masih eksis di belantika sepak bola nasional. Untuk pembahasan kali ini kami setelah menghadirkan salah satu saksi sejarah bagaimana perjalanan Semen Padang awal berdiri sampai saat ini. Pada saat ini kami telah hadir narasumber kami, beliau adalah sosok yang sangat jadi panutan maupun sangat begitu banyak melahirkan generasi pesepak bola. Malam ini kami hadirkan beliau adalah Coach Bapak Jenny Wardin. Selamat malam Om Jenny Wardin. Selamat malam. Iya. Om Jenny, Iya. kita mau bertanya lah tentang bagaimana sejarah Semen Padang, asal usul berdirinya klub kesebelasan Semen Padang itu sampai saat ini. Om bisa ceritakan Om bagaimana Semen Padang, awal berdirinya Semen Padang dari awal sampai saat ini Om. Ya, melihat berdirinya Galatama Semen Padang, dulu namanya Galatama. Kompetisi Galatama. Kompetisi Galatama. Jadi saya mungkin bercerita di mata saya ya, karena saya seorang pemain bola, saya sangat antusias, ingin betul berdiri Galatama ini di Padang ini, satu kebanggaan. Iya. Apalagi nasi saya Semen Padang. Iya. Sangat antusias sekali. Jadi waktu itu kita waktu zamannya PSP, saya masih main PSP, kita sering main-main dengan tim luar. Salah satunya itu Pardiditek. Pardiditek Om. Ya. Pardiditek waktu itu kalau main di sini luar biasa, sangat Luar biasa Om. bukannya Pardidi aja. Kalau main lawan PSP tahun 70-an, 70-an. saya kan 70-an, 75 saya di dalamnya. Itu luar biasa penonton di Imam Bonjol itu. Lapangan sih Imam Bonjol. Imam Bonjol. Belum Gor Agus Salim. Wah, itu yang membuat tertariknya Pardidi. Pardidi. Pak Ketua waktu itu ingin mendirikan Pardidi, PS Pardidi di home-nya akan dibentuk diminta di Padang. Saya masih ingat itu. Jadi Pak Juar waktu itu gubernur, wali kotanya Pak Hasan Basidurin, itu rasanya kurang kurang enak lah. Masa kita namanya Pardidi, pemainnya orang Padang. Iya. Lucu di daerah kita itu, makanya diadakanlah tahun menjelang tahun 80, di tahun 80 itu, sebelum kalau tidak salah kita dipanggil, saya termasuk salah satu dipanggil oleh Pak Johannes, Pak Rustam Gapur waktu itu jabatnya biro di Semen Padang, dia di PSP dia termasuk pengurus PSP waktu itu. Saya diajak, ada Pak Suhaimi Irwan, staf Semen Padang, bekas pemain PSMS, dia mantan pemain PSMS yang kerja di Semen Padang. Semen Padang, iya. Nah, dipanggil lah kita untuk mendirikan Galatama menjelang bulan-bulan Agustus lah, tahun 80 itu. Hampir setiap saat kita rapat itu, karena didesak terus untuk bangun. Waktu itu dirutnya Pak Joni Marsini. Saya tahu persis Pak Joni itu bukannya orang bola.
Dia orang enggak ada ini luar biasa tantangan saat itu. Tapi kena desakan dari Pemda, gubernur ya. dan wali kota Pak Tambastri, daripada masuk partai di sini ya kita harus, saya sebagai pemain bola sedang sekali bagaimana nih Sumatera Barat Padang nih punya tim Galatama. Iya. Nah itu, jadi itulah sejarahnya berdiri. Makanya pada dalam rapat-rapat itu siapa ditunjuk pelatih saat itu? Pak Arlis. Ya. Pelatih pertama itu, Iya. Semen Padang. Masih Pragalatama namanya. Pragalatama. Ya. Belum Galatama kita. Iya, Pragalatama. Pragalatama, Pak Arlis asistennya saya. Terus ada lagi nanti asistennya. Ini sebelum ada terbentuk timnya lah, kita rapat-rapat itu banyak rapatnya itu rata-rata orang personalia. Karena Pak Rustam Gafur depan biro personalia, Pak Amril itu staf di ini, dan Pak almarhum saya tidak tahu persis yang beliau ini, kecuali Pak Rustam yang saya ketemui masih ada kan. Nah itu yang kami tiap malam, saya masih ingat saya dijemput ke rumah untuk pergi rapat. Jadi saya merasa senang sekali lah, bangga juga. Salah satu non staff Semen Padang yang ikut rapat. Berdirinya Semen Padang, pembentukan klub Semen Padang gitu ya. Sampai membuat anggaran dasar rumah tangganya juga diminta oleh PSSI. Jadi waktu itu diputuskanlah mendekat ke Yayasan Igasar. Bagaimana kita pakai anggaran dasar rumah tangganya Yayasan Igasar. Nah, Pak Rajalis baru diajak, disitulah ketuanya Pak Rajalis. Maka dicetuskanlah pada Desember, kalau insya Allah kalau tidak salah saya 2 Desember itu tahun 80. 2 Ya. Desember tahun 80. 1980. 1980. 2 Desember itu dikumpulkan semua anak-anak dari Sumatera Barat, terutama Padang. Padang yang terlihat dulu Padang. Kita coba. Nah, waktu itu daerahnya Padang, maka dibentuklah 2 Desember itu. Yang waktu itu Pak Masih Saridam yang mukanya dia ketua Departemen Umum Eselon 1 di Semen Padang. Dia memang orang senang bola, main gila bola. Iya. Nah, itu. Nah, dia yang mukanya itu dengan pelatihnya Pak Arlis, asistennya saya. Dia ada lagi di bawah Sofian Dayan Yatim, Sofian Yatim Dayan, enggak pakai Yatim, Dayan, saya kan Dayan Sofian, Datuk Sudirman, Datuk Bustanul, almarhum ya. iya Dabus, ya itu yang diajak asisten dulu kami. Nah, setelah bentuk itu memang luar biasa, pengalaman yang luar biasa bagi saya dan kawan-kawan itu, sehingga lihat apakah bisa berdiri apa enggak nih. Tantangan banyak. Ya. Belum lagi tantangan dari dalam. Apalagi dari luar. Saya masih ingat sekali waktu itu memang ya namanya direktur kita bukan orang bola. Agak susah mendirikan klub sepak bola Iya. itu. Masih ingat saya minta bola untuk latihan 11, ada bos direktur itu mainkan bola 1 cuma. Kenapa? Itu dia. Lalu sampai sempat yang main 11, cukup 11 orang aja. Lancar. Nah, tapi itu kita hadapin dengan sabar, dengan yakin. Galatama saat itu
uh, Pak Arlis. Jadi saya juga bersyukur menambah ilmu saya, makin serius saya nanganin tantangan, Iya. betul-betul tantangan. Setelah kita bentuk dari Raca Putra Daerah, perkembangannya kita waktu itu melihat dibantu oleh Pak Dede, kita sparring dengan PS Angkasa. PS Angkasa dari Medan, piala kompetisi Galatama. Dia mampir di Padang main, dan kita dibantu oleh pemain Pak Dede. Waktu itu dibantu Suwarno, Heri Kiswanto, kepernya siapa, kepernya itu orang kita juga, lupa saya. Terus Idrus Ali. Kan Idrus Ali udah di sana. Itu dibantu. Kita main lawan Angkasa. Di Padang menang kita. Iya. Lihat itu antusiasnya Dirut mulai muncul. Oh, iya. Mulai muncul kan, lihat langsung Padang kan namanya orang udah senang bola nih dulu awalnya kan dia maunya yang menang aja kan. Iya. Saya masih ingat betul, lucu kan, minta untuk beli bola, kita latihan satu orang satu bola, bola cuma satu direbutin 11-11an. Iya. Bukannya dirut ya. Iya. Ada entah dia guyon entah apa, saya diem aja. Iya. Ya namanya, itulah liku-liku. Sempat saya punya tim, pemain-pemainnya yang pertama itu Zalfi itu Mas. Iya, Uncu Jalpi. Ya. Uncu Zalfi itu. Aprius. Ya. Muhammad yang di Medan. Itu sudah banyak lagi, Damai apa, Aspinal, Suranto. Angkatan pertama itu, Semen Padang angkatan pertama. Sempat main, kita nggak mau, pokoknya saya masih ingat betul. Kalau dilihat, saya suka ketawa, ingat kenangan itu kan. Apa nggak ingat kenangan itu, ketawa. Main ke daerah nggak bisa jemput. Iya. Ngasih uang kan nggak bisa. Iya. Bawa nasi kami dari Galatama. Saya akal-akalin, suruh catering kita bungkus nasi. Kita rekreasi aja, main bola rekreasi gitu kan. Iya. Makan siang di air mancur. Main di mana baju sangka Bukit Tinggi. Makan nasi, bawa nasi. Pernah di Pariaman itu main, nggak bisa jemput. Uang jemputnya tidak cukup, beli durian kami. Ada mobil, waktu itu ada mobilnya sendiri, bus. Alhamdulillah, bakat gigih kita dulu, pemain-pemain itu serius, sehingga kita terbentuklah. Waktu itu ikut kompetisi, dulu ada namanya kompetisi Divisi 2 untuk masuk ke Galatamanya. Oh, gitu Om ya. Jadi semua tim-tim baru itu harus dari Divisi 2 dulu. Iya, salah satunya Tempo, Iya. Semen Padang, Kaprina, Makassar ini. Makassar Utama. Hah? Makassar Utama. Belum. Belum. Apa itu? Itu aja. Jadi ada 5 itu. 5 itu. Lupa. 2. Kebetulan itu kita juara. Semen Padang juara. Alhamdulillah, Allah beri berkah, juara kita. Waktu main pertama saya masih ingat. Waktu pertama itu ceritanya supirnya Dirut, Pak Joni Marsini, main kita di ini, main pertama kalau tidak salah itu lawan Tempo Utama. Tempo Utama, benar. Tempo Utama menang kita. Waktu setengah main belum berani Pak Joni datang.
Ini cerita Pak Bul, supirnya Pak Joni. Joni mana ini Om? Joni masih ini. Oh iya. Di rut Semen Padang. Itu awal ujungnya mangka tidak mau dia. Sudah gol 1-0 baru dikasih tahu Pak Joni, jemput saya. Itu cerita supirnya ya. Baru nonton dia lihat nangis dia. Begitu main gol Semen Padang menang. Pokok tiap gol stadionnya itu kan dari kayu. Dari kayu. Sama dengan stadion Teladan. Teladan. Ya. 3 stadion yang sama itu Teladan, Pekanbaru, Imam Bonjol. Imam Bonjol masih pakai kayu. Dulu sama, bentuknya sama. Bentuknya sama. Sama. Jadi saya di Medan tuh melihat Teladan tuh ingat saya. Sama Imam Bonjol. Ya. Iya. Jadi gitu. Jadi begitu gol, Kaget ya. apa? Wah, nangis penonton itu. Disitulah mulai beliau tuh bangkit. Bangkit. Apa aja minta untuk bola, kasih. Main di Jakarta. Pagi-pagi masih pakai piyama itu, beliau itu datang. Menanyain waktu itu kita lawan apa tadi itu, Kaprina di Bekasi. Menang kita. Pagi-pagi dia datang sama piyama. Itulah saya lihat di rut, saking antusiasnya dia datang. Semua koran dia beli. Semua koran boleh. Karena ada tulisan Semen Padang. Dia orang ekonom, kan? Jadi dia bicara betul sama saya. Berapa kalau kita masukin koran ini nama Semen Padang? Jenny coba pikir berapanya. Jadi saya masih ingat juga Aprius kalau tidak salah dulu itu dapat jam tangan di lapangan. Orang Padang tenang semua tuh. Kita tidur di lapangan hotel golf di Senayan. Nah itulah. Setelah itu sampailah kisahnya. Tadi kita putar daerah kan. Kita merangkak ke utara. Palingnya untuk Nasah kemampuan para pemain. Jadi menjelang ini balik lagi cerita ya. Menjelang kompetisi itu Pak Arlis ngundurin diri. 2 bulan menjelang kompetisi ngundurin diri. Jadi saya dipanggil oleh Pak Rustam. Siapa yang bisa ngelatih Galatama ini? Jelas waktu itu saya kan tertuju pada Adnan Jamil. Nah, saya datanglah ke rumah Pak Adnan Jamil bicarain mau bantu kita jangan lihat materinya, jangan lihat ininya, saya bilang, tapi bagaimana Galatama ini berdiri di Padang. Itu saya tanamkan ke itu. Mulai dia kan nggak mau. Mana dia mau loh pelatih ngelatih orang mau kompetisi ini sebulan lagi kan. Suruh megang tim. Saya yakinin beliau. Boleh dikatakan sedikit menangis lah saya itu. Ini bakal gagal nih tim Galatama kita di Padang kalau mau tidak ada pelatih kan. Pelatih kan Semen Padang kan belum bisa percaya dengan saya kan. Saya masih pemain. Nah itu jadi wajar aja. Waktu itu usia Om udah berapa tuh Om? 30 ya. Tahun 30 ya, masih muda lah ya. Iya, masih. Jadi Gaetana akhirnya tertanam juga dia. Kuncinya satu aja. Bagaimana Galatama ini berdiri di Padang. Saya sebagai seorang pemain bola putra daerah terus bangga saya. Akhirnya beliau mau. Waktu itu Pak Ali sudah pergi, tidak ada. Masalah pemain gimana? Serahkan aja sama saya. Gaya ngatur strateginya. Materinya saya tahu, karena sama saya terus. Pak Alis kan boleh dikatakan jarang-jarang datang dia. Jadi adik-adik itu lebih tahu saya saat itu. Jadi saya asah waktu itu ilmu ya ilmu dangkal juga. Tapi saya tahu bahwasanya fisik ini yang menunjang semua tim.
tahu Bukit Senayan itu, kita latihan di Jakarta, mau main ke Makassar, Bukit Senayan itu langganan itu. Semen Padang ini, lapangan golf itu langganan. Untuk fisik Om? Iya. Melatih fisik itu ya? Iya. Ya. Jadi itu, jadi menang kita di situ, kita menang fisik sehingga kita juara. Akhirnya naiklah kita ke Galatama. Nah, dalam juara itulah saya lihat Pak Joni ini antusiasnya waktu dia datang pakai piyama ke hotel golf tuh. Di root yang berani saya kritik waktu itu. Ya benar, karena saya tahu, karena saya pemain bola. Waktu itu saya main asisten pelatih merangkap pemain. Jadi kalau saya ada krisis main waktu itu, gak Nanan suruh jangan main. Saya main. Jadi lah meki-meki juga lah pelatih ya. Asisten pelatih main kan. Saya bisa mentak-mentak pemain waktu itu. Nah itu, jadi situ motivasi sendiri. Saya ingat. Jadi Pak Joni itu saya kritik, saya kritik. Dia mau nerima. Pak Joni, bisa saya kritik Bapak di lawan golf. Dia pakai baju piyama itu. Ya ada apa itu Joni? Pak, kalau bisa Bapak datang ke sini, buat tangan lah. Oh harus gitu dia bilang. Enggak Pak, supaya Bapak ikut makan sama pemain. Apa aja nanti main dia ada Bapak itu mati pun mau dia main. Saya ini bekas pemain Pak. Saya pemain ini. Kita kalau senang sama bos itu. Gitu, ya. Ingat saya waktu saya main di PSP. Ada Pak Juaranas itu. Wah antusias gitu. Pak Gubernur kita. Dulu Pak Harun Zen. Pak Gubernur nonton. Begitu motivasi kita sesama pemain. Sesama pemain itu. Nah, jadi itu yang saya ingatkan. Wah gitu. Wah rupanya yang datang tidak 1-2 buah-buahan aja, tidak terhitung banyak. Nah itulah pengalaman yang di babak penyisian itu sehingga kita sampailah masuk ke kompetisi di Galatama. Nah di situ mulai ada perubahan ya pemain kita mulai merangkak jauh. Diajak anak-anak dari Jakarta kayak Swapri, dulu ada siapa lagi nih, Heri Santoso, banyak deh dari Pak Didi, kita bawa Lasti Arman itu kita jemput ke Medan, dia dari PSMS. Dulu namanya Sulasdi, saya nyebutnya ke Medan itu. Tempat jin buang anak kampungnya aja nggak tahu sekarang. Kalau kau orang Medan kan, akan tahu di mana Lasdi tinggal. Tempat jin buang anak. Iya dia memang motivasinya bagus. Dan memang bagus luar biasa teman. Waktu main di Makassar, saya masih ingat Lasdi waktu itu pecah pelan ini kena gawang. Dia kan berani kan. Jadi waktu itu diikat lah. Ini di luar. Enggak, siapa? Kamu ganti aja lah. Ganti dia. Kita ganti. Oh, langsung dia masuk ke lapangan itu. Itu yang motivasinya gila. Luar biasa Lasdi. Saya lihat degil. Anaknya mau itu. Itulah kita. Maka orientasi kita banyak ke utara waktu itu karena yang bisa kita ambil ini anak-anak kebun. Anak kebun kita tahu dia degil-degil. Dan kita dulu Galatama kita ini tidak bisa ngontrak pemain itu dengan nilai yang tinggi. Jadi waktu juara pertama itu kita manajemen kita dari tim Galatama, saya dengan mendiang Suami Irwan itu mengusulkan minta supaya anak-anak itu diangkat jadi karyawan. Karena itu tadi kenapa saya orang Semen Padang. Saya tahu persis setiap rapat kan saya tahu nih.
masalah duit lah, masalah anggaran lah. Kan dulu tahu main bola zaman itu divisi Galatama kita bonusnya tahu dari mana? Nggak anggaran perusahaan, direktur tuh ngumpulin duit 4 orang direktur, Pak Joni, Pak Sidik, Pak Heri Nizar, Pak Bermawi, ngumpulin duit untuk bonus kita, tapi dengan target 1 gol 250.000. Iya. Waktu itu Untuk rangsangannya Om ya? iya Untuk tahun rangsangan. 80-an, 83. 83 ya. Itu kan saya yang dipanggilnya, nih bonus bagi-bagi pemain. Itu jadi saya tahu. Jadi pahitnya jadi Galatama itu luar biasa. Belum lagi main kita lapangan kita dibangun pabrik berapa itu 2 atau 3, 4. Lapangan coba di atas itu kan tidak hilang dibangun gedung gitu ya. Main kita ke tepi laut cari lapangan. Nelayan ngejar, main dibungut di sana sama orang batang pisang di tengah lapangan. Itu kalau yang tahu anak-anak lama tuh tahu tuh. Waduh, tapi kita diemin aja, tidak pernah kita. Tapi dengan giginya dulu kayak gitu itu makanya tetap eksis kita dulu Galatama berdiri. Jadi memang saya lihat waktu itu kita lihat memang yang paling tepat Semen Padang ini memang proporsionalnya ya karyawan tamat tunjangan Galatama. Bukti abadi sekarang kan. Maskor CS tuh, Delvi Adri, Hendar Susilo. Mereka masih punya klub, masih main bola dia. Dan pemain-pemain itu bertanggung jawab terhadap kerjanya kan. Nah itu yang kisah yang sedikit sekelumit yang kita hadapin tuh ya memang situasi zaman berubah. Mereka sekarang harus sistem kontrak, saya tidak tahu persis. Karena saya juga tahu terakhir saya megang tim juga sistem kontrak. Semen Padang juga beranikan sistem kontrak, tapi dia tidak menyadari. Saya bilang, orang jauh lebih besar nilainya daripada kita. Orang sampai zaman 2003 aja. PS Pekanbaru, Bima Sakti setengah M kan. Iya. Kurniawan, Hendro Kartiko. Itu bisa kita nyanyiin orang itu. Iya. Sekarang ini nggak tahu saya berapa sih kontraknya. Tapi dan pikiran saya udah terbayang. Perusahaan mana yang mau rugi? Apalagi sekarang perusahaan enggak. Ini kan kita dulu masih nama daerah tinggi ya. Fanatismenya tuh. Fanatisme daerahnya tinggi. Itulah saya sendiri periuk nasi saya di sana, anak istri saya makan nasi Semen Padang. Betul. Apapun juga saya berbuat untuk Semen Padang. Itu saya tanamin pada mereka. Kalian kalau mau minta uang masuk klub lain, klub lain tuh duitnya banyak. Tapi kalau untuk masih cari masa depan, inilah Semen Padang. Waktu saya keluar tahun 87 diajak lagi saya. Kuncinya satu, kalau saya diajak, mereka diangkat karyawan. Alhamdulillah mereka. Saya apa yang mau saya harapin? Saya bisa, kenapa? Saya dari orang biasa yang nganggur dulu bisa jadi karyawan, kenapa bola? Karena sepak bola Om ya? Iya, Bukit Barisan Cup, juara. Pada tarik ke Semen Padang. Jadi saya maunya pemain itu kayak